Assalamualaikum teman-teman. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang ekosistem sebagai unit ekologi. Pada dasarnya, ekosistem adalah suatu sistem pemrosesan energi dan perputaran nutrien dengan unsur-unsur komponen ekosistem sebagai pelaku-pelakunya untuk waktu tertentu dengan batas-batas sistem ekologi yang ditentukan oleh makhluk hidup dan lingkungannya sendiri. Struktur ekosistem memiliki dua jenis. Yang pertama, jenis jumlah dan distribusi tanaman dan hewan. Yang kedua, jenis banyaknya dan distribusi komponen abiotik seperti oksigen, karbon dioksida, air, panas, nitrat, sinar matahari, dan lainnya. Jadi, jika dilihat dari segi penyusunannya, ada 4 komponen ekosistem. Dan jika dilihat dari fungsinya, ekosistem terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari dan klorofil. Dan komponen heterotrof yaitu organisme yang mampu memanfaatkan bahan organik sebagai makanannya. Dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Berikutnya yaitu aliran atau daur energi dan materi. Ekosistem berfungsi karena adanya aliran energi atau rantai makanan dan daur materi. Rantai makanan adalah suatu sistem kehidupan yang disusun oleh tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Daur materi adalah rantai makanan yang disambung oleh mikroba yang menguraikan organisme yang sudah mati menjadi mineral yang menjadi bagian dari penyusun tumbuhan. Jadi, di dalam rantai makanan atau daur energi terjadi proses transformasi energi menjadi bioenergetik. Baiklah, setelah kita membahas tentang ekosistem dari fungsi dan strukturnya, kita akan membahas tentang bioenergetik atau yang disebut dengan metabolisme energi. Bioenergetik, ilmu yang pelajari energi yang bersangkut paut dengan kehidupan, meliputi proses bagaimana sel atau organisme memperoleh, menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergetik adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Jenis-jenis reaksi dalam metabolisme energi dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah katabolisme, adalah reaksi penguraian senyawa yang kompleks sederhana dengan bantuan enzim dengan hasil berupa energi. Contoh katabolisme, yang pertama respirasi sel atau proses pernapasan, proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Yang kedua adalah fermentasi, di mana proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Yang kedua adalah anabolisme atau eksogenik, proses pembentukan atau sintesis kompleks dari senyawa sederhana yang bertugas dalam tubuh makhluk hidup. Meliputi fotosintesis dan kimosintesis. Daur materi atau daur biogeokimia adalah daur ulang air dan unsur-unsur kimia yang melibatkan makhluk hidup dan geofisik. Meliputi daur air, daur nitrogen, daur belerang atau sulfur, dan terakhir adalah daur fosfor. Oke semuanya, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.